Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan urutan acara. Yang pertama, pembukaan. Kemudian, Senat STPMD APMD memasuki ruang upacara. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars APMD. Kemudian pembukaan sidang Senat terbuka. Dilanjutkan pidato kelembagaan oleh Ketua STPMD APMD. Berikutnya pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Demikianlah tadi susunan acara pada pagi hari ini. Sebelum acara pagi ini dimulai, marilah sejenak kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Senat STPMD APMD memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars APMD yang dipimpin oleh Dr. Randa Savitri Endah Winarti MSI. Disilahkan.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka dengan acara tunggal pidato kelembagaan dalam rangka Disnatalis STPMD APMD 55 tahun oleh Ketua Senat STPMD APMD Yogyakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa, tanggal 17 November 2020, sidang Senat terbuka dengan acara tunggal pidato kelembagaan dalam rangka Dies Natalis ke-55 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD dinyatakan dibuka. Selanjutnya, pidato kelembagaan oleh Ketua STPMD APMD Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sugeng Rahayu. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang saya muliakan. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pengembangan Pendidikan 17 Yogyakarta beserta seluruh jajaran pembina, pengurus dan pengawas. Yang saya hormati Ketua Umum Keluarga Alumni Pembangunan Masyarakat Desa beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota. Yang saya hormati Camat Gontokusuman dan Ramil Kapolsek beserta Lurah Bajiro. Demikian juga dengan Camat Umbulharjo dan Ramil, Kapolsek, dan juga Lurah Mujamuju yang saya hormati juga. Yang kinasih Wakil Ketua 1, Ketua 2, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Yang saya hormati para Ketua Program Studi, Direktur Program Studi, beserta Ibu Bapak Sekretaris Program Studi. Yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat beserta Sekretaris dan para Kepala Bidang. Yang saya hormati seluruh Kepala Bagian, Kepala Unit, Jaminan Mutu, Kepala Unit Kerja beserta seluruh Kepala Subbagian dan Sekretaris. Ibu Bapak dosen dan tenaga kependidikan yang kinasih, demikian juga dengan para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Seluruh hadirin yang saya muliakan, dalam rangka merayakan dan memuliakan Dies ke-55 Sekolah Tinggi yang bersahaja ini, izinkan saya menyampaikan pidato kelembagaan Ketua dengan menyajikan tema meraih kesempatan di tengah kondisi krisis yang sekaligus sebagai tanggung jawab kepengurusan kami selama 1 tahun terakhir. Awal tahun 2020 yang lalu, kami telah memberikan arah resolusi 2020 guna memperteguh martabat dan meraih kemajuan progresif sekolah tinggi. 3 butir penting resolusi 2020 adalah publikasi dan promosi yang progresif untuk mendongkrak animo masyarakat karena mengalami penurunan pada tahun 2019. Memperkaya karya keilmuan sesuai mandat Tridharma dan merayakan Dies Natalis ke-55 bersamaan dengan Munas Kapemada yang lebih seru dan bertenaga. Sejumlah langkah konkret sudah kita tempuh pada 2 bulan pertama, tetapi fakta berbicara lain. Untuk tidak mengatakan sebagai hambatan, pandemi global hadir menjadi jeda atas resolusi 2020. Alhamdulillah kita terhindar dari penularan COVID-19, tetapi pandemi ini membawa dampak serius terhadap penurunan atau decline pelaksanaan Tridharma, aktivitas kelembagaan, aktivitas kemahasiswaan, animo masyarakat dan mahasiswa baru, maupun penerimaan sebagai basis material bagi sekolah tinggi. Produksi pengetahuan sebagai aktivitas keilmuan yang bebas dan merdeka tanpa terhalang pandemi pun juga mengalami penurunan. Seperti halnya desa mengalami pandemi BLT,
kita juga mengalami pandemi dalam bentuk lain. Pertama, pandemi kuliah daring yang membuat kerepotan bagi proses belajar mengajar, penugasan, dan penilaian terhadap mahasiswa. Kuliah daring secara direct atau secara streaming sungguh menghadapi kendala teknologi, ekonomi, dan akses sehingga tetap ada mahasiswa yang tercecer. Kuliah tatap muka membuat hidup saya lebih hidup, tetapi kuliah daring membuat hidup saya tidak hidup. Ini sebuah kutipan dari Profesor Nasruddin Harahap yang disampaikan kepada kami. Darurat pandemi membuat mahasiswa menuntut normalisasi pendekatan darurat atau pendekatan darurat yang dinormalkan agar para dosen tidak memberi penugasan dan penilaian yang berat. Pihak kampus dan dosen tidak peka dengan situasi darurat mahasiswa. Ini suara dari mahasiswa yang disampaikan kepada kita. Kami memenuhi tuntutan itu. Meski ketika berhadapan dengan mahasiswa dalam kuliah, saya selalu mengatakan bahwa mahasiswa berhak bodoh, tetapi tidak boleh malas dan manja dalam berjuang dan belajar. Ini standar ganda. Kami terpaksa meminta para dosen untuk melonggarkan dan memudahkan dalam penugasan dan penilaian kepada mahasiswa. Bagi sebagian orang, ini adalah intervensi yang memberangus kebebasan akademik. Siapapun boleh mempunyai tafsir seperti itu, tetapi saya juga memiliki makna lain. Kebebasan akademik adalah bicara dan menulis, memproduksi pengetahuan secara merdeka. Penilaian lebih tepat ditempatkan pada dimensi pelayanan, bukan pada dimensi kebebasan akademik, agar tidak terjebak menjadi kuasa akademik. Pelayanan dalam penilaian tentu bermakna memudahkan, tetapi melayani dan memudahkan bukan pula terjebak menjadi gampangan dan murahan. Jika mahasiswa memiliki hasrat untuk memperoleh nilai sempurna, maka mereka harus belajar dan berjuang lebih serius. Inilah pendidikan. Kedua, pandemi NINA, nomor ijazah nasional, sebagai standar teknokratik yang harus diterapkan tahun depan. Ijazah tanpa NINA paling lambat November tahun 2020. NINA menjadi pandemi karena ada banyak mahasiswa golongan tua yang sering kami sebut sebagai sisa-sisa Laskar Pajang yang membuat keprihatinan dan hiruk pikuk kampus untuk menolong dengan tutup mata agar mereka bisa lolos pada tahun ini. Dengan begitu, sisa-sisa Laskar Pajang yang ditolong itu tidak mempunyai predikat sarjana yang lulus dengan sukses dan selamat, melainkan sarjana yang lolos dengan maklum. Dua pandemi itu memberi kita hikmah tentang mendidik, melayani, dan menolong mahasiswa. Mungkin ada pihak-pihak berhaluan birokratik yang mendidik, yang tidak mendidik, melayani, dan menolong mahasiswa, melainkan mengajar dan mengendalikan mahasiswa. Ada pula perbedaan antara kaum idealis versus kaum pragmatis. Kaum idealis yang biasa bicara tentang apa yang seharusnya tentu anti pragmatisme dan anti menolong. Mereka bilang bahwa menolong adalah tindakan pragmatis yang membuat institusi menjadi murahan, sekaligus mengeroposkan integritas dan kualitas institusi. Bagi mereka, mahasiswa harus diajarkan dengan standar ideal agar mahasiswa menjadi lulusan yang berkualitas. Sebaliknya, kaum pragmatis yang biasa dengan apa yang mudah untuk dilakukan menuding kaum idealis itu terlalu kaku, tidak melihat kenyataan raw material mahasiswa. Kaum pragmatis melayani dan menolong mahasiswa dengan baik, sembari menuding idealisme yang mempersulit itu bisa membuat mahasiswa rontok dan calon mahasiswa fobia pada sekolah tinggi. Saya ingin mengatakan bahwa cara birokratik yang tidak mendidik, tidak melayani dan tidak menolong, itulah yang membuat rontok dan fobia, sehingga harus diakhiri. Di sisi lain, kami memberi arah pada realisme kontekstual,
yang menghubungkan secara koheren antara idealisme dan pragmatisme. Kita tidak bisa menerapkan idealisme dan pragmatisme sebagai standar yang standar dan seragam pada setiap mahasiswa. Idealisme tentu merupakan fondasi dan tradisi pendidikan yang menggembleng, mencerahkan, dan membebaskan agar para mahasiswa menjadi orang dan sarjana-sarjana yang berilmu, kritis, mandiri, dan amaliyah. Kalau sekolah tinggi pengen kuat dan jaya, maka idealisme harus ditumbuhkan. Sebagai contoh adalah nasihat Profesor Nasruddin Harahap yang membuat mahasiswa menjadi orang bukan selembar ijazah, melainkan ilmu yang dimiliki. Dari sini saya hendak membedakan antara idealisme ilmu versus idealisme akademik. Idealisme ilmu berbicara tentang pengetahuan berlandaskan pada filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi yang dibangun melalui belajar, penelitian, pendidikan, diskusi, dan lain-lain. Ilmu bersifat tanpa batas, menembus ruang dan waktu tanpa harus menggunakan standar yang mengikuti petuah Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Dalam mendidik kita harus menyuntikkan idealisme ini. Sebaliknya, idealisme akademik berbicara tentang pengetahuan yang mengalami instrumentalisasi, teknikalisasi, dan standarisasi secara teknokratik dalam bentuk kurikulum, proses belajar mengajar, bahan ajar, metode belajar, teknologi pengajaran, satuan kredit semester, rasio dosen mahasiswa, ujian penilaian, indeks prestasi, dan lain-lain. Idealisme akademik juga mengejawantah menjadi kebebasan akademik, kompetensi akademik, kemampuan akademik, gelar akademik, sistem informasi akademik, pedoman akademik, portal akademik, administrasi akademik, dan lain-lain. Semua ini disebut sebagai industri akademik atau academic enterprise untuk mengarahkan perguruan tinggi sebagai korporasi akademik yang ingkar pada tradisi mencerdaskan kehidupan bangsa serta doktrin Bung Karno ilmu amaliyah, amal ilmiah. Antara idealisme ilmu dan idealisme akademik lebih sering tidak berjalan bersama. Banyak teknokrat bergelar tinggi dan banyak memiliki kemampuan dan prestasi akademik yang sundul langit dengan TOEFL dan TPA yang tinggi, tetapi memiliki ilmu dan penalaran berkasta rendah serta miskin amaliyah untuk rakyat. Indonesia sangat kaya akan teknokrat yang berhasil mempengaruhi pemerintah serta membuat kebijakan di segala bidang, tetapi mereka gagal memperkuat daerah, memajukan desa, dan memakmurkan rakyat. Pada ranah mikro di kampus, kita juga menyaksikan banyak mahasiswa memiliki indeks prestasi yang menjulang tinggi, tetapi kalau mau jujur, ya hanya sebatas prestasi akademik, bukan reputasi ilmu. Sebaliknya, orang-orang seperti saya merasa memiliki ilmu banyak, tetapi mempunyai kemampuan akademik yang jongkok. Ketika mengikuti TOEFL dan TPA, saya selalu gagal sehingga saya tidak bakat menjadi teknokrat. Apa yang disebut standar nasional bukanlah pengejawantahan dari idealisme ilmu, melainkan penerapan idealisme akademik. Mau tidak mau, suka tidak suka, standar idealisme akademik itu harus dijalankan oleh kampus tanpa peduli secara serius pada idealisme ilmu. Meskipun Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah melakukan subversi atas idealisme akademik, antara dengan jargon kampus merdeka, tetapi standar teknokrasi tetap berjalan. Program studi sebenarnya memiliki idealisme ilmu dan otonomi keilmuan, tetapi semua itu mengalami reduksi karena intervensi standar akademik. Standarisasi misalnya tidak membuat ketua prodi menjadi begawan ilmu, tetap melainkan menjadi mandor akademik, serupa teknokratisasi yang membuat kepala desa bukan sebagai pemimpin rakyat dan pemerintah yang kuat,
melainkan menjadi mandor proyek dana desa. Tidak urung, idealisme akademik yang teknokratik ini juga bekerja pada ranah relasi antara dosen dan mahasiswa yang tergelincir menjadi kuasa akademik atas nama kebebasan akademik. Pertentangan yang terjadi sebenarnya bukan antara idealisme ilmu dengan pragmatisme, melainkan antara idealisme akademik dengan pragmatisme, sebab idealisme itu telah direduksi oleh idealisme akademik. Idealisme ilmu tidak bisa disebut sebagai standar teknokratik, melainkan sebagai hakikat, tantangan, dan cita-cita tanpa batas yang harus diperjuangkan dan diraih. Jika komunitas sekolah tinggi termasuk mahasiswa masih jauh dari idealisme ilmu, itu adalah tantangan yang harus kita sambut dengan serius. Kita harus melakoni proses untuk menjadi atau becoming terus-menerus menjadi sesuai idealisme ilmu. Pertama, pendidikan adalah mandat dan jalan untuk mencapai idealisme ilmu. Sekolah tinggi mempunyai panggilan mendidik mahasiswa agar anak didik ini menjadi orang berilmu meskipun tidak harus menjadi ilmuwan. Hasrat ingin tahu dan imajinasi anak didik merupakan hakikat sukses pendidikan, melampaui atau beyond kebiasaan akademik berupa pengajaran, ujian, penilaian yang menghasilkan indeks prestasi tinggi. Kedua, program studi dan dosen adalah entitas yang mencari, menebarkan, dan mendidik ilmu kepada mahasiswa. Ilmu bukan sebatas kurikulum, bukan pula kumpulan daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen dan diajarkan kepada mahasiswa. Setiap program studi adalah pemegang disiplin ilmu yang harus memiliki filsafat ilmu atau memiliki tubuh pengetahuan yang utuh untuk dijabarkan ke dalam setiap mata kuliah sampai penulisan karya ilmiah mahasiswa. Dalam hal ini, skripsi bukan sekedar sebagai syarat akademik untuk meraih gelar sarjana sesuai dengan standar akademik, melainkan sebagai proses pembentukan pengetahuan bagi mahasiswa. Setiap skripsi yang paling dasar harus duduk sesuai ilmunya. Ini idealisme yang tidak bisa ditawar. Saya sering cerewet pada komunitas ilmu pemerintahan karena mahasiswa menulis skripsi tidak duduk secara keilmuan, karena mahasiswa menulis skripsi entah menulis skripsi bercorak ilmu politik, administrasi publik, ilmu perkantoran, ilmu pariwisata, atau ilmu pengelolaan. Idealisme ilmu memang dikerangkai dan dijalankan dengan standar rezim akademik yang juga disebut idealisme itu. Tidak sedikit mahasiswa yang tercecer atau jauh dari harapan idealisme ilmu. Namun mahasiswa yang tercecer dari idealisme ilmu tidak akan terkena sanksi akademik kecuali resiko di kemudian hari karena yang bersangkutan tidak berilmu secara memadai. Sebaliknya, mahasiswa yang tercecer secara akademik bisa dilihat secara nyata, yaitu mereka yang saya sebut sebagai sisa-sisa Laskar Pajang yang kerap berurusan dengan wakil ketua, bahkan juga melibatkan orang tua untuk bertemu ketua. Baik idealisme ilmu maupun idealisme akademik dalam praktek kerap berjumpa dengan pragmatisme. Idealisme ilmu adalah perbuatan mendidik dan mengetahui. Idealisme akademik adalah perbuatan melayani, mengajar, menguji, menilai, bahkan menghukum sesuai standar akademik. Pragmatisme adalah perbuatan menolong dengan menurunkan harapan idealisme ilmu dan standar idealisme akademik. Idealisme ilmu yang tanpa batas itu bisa dibuat kontekstual dan lentur sesuai kondisi, tetapi tetap harus berproses sampai batas yang tidak bisa ditembus lagi. Inilah mendidik. Idealisme akademik atau standar akademik yang baku memang harus dijalankan untuk menjaga integritas. Jadi integritas itu bukan kualitas,
dan akuntabilitas, tetapi ketika menghadapi mahasiswa yang tercecer maka harus ada pertolongan secara pragmatis. Dalam kasus seperti ini kita tidak boleh kaku dan ketat menerapkan kuasa akademik, melainkan harus dengan siasat. Kami tidak akan campur tangan terhadap penerapan idealisme ilmu, tetapi kami akan campur tangan terhadap penerapan kuasa akademik terhadap mahasiswa yang tercecer. Namun pragmatisme tidak boleh ditaruh di depan mendahului idealisme ilmu dan idealisme akademik. Pragmatisme tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai standar dan menu utama. Kalau pragmatisme menjadi standar dan menu utama, maka kita akan menjadi murahan dan lemah. Ia bukan standar dan bukan menu yang berada di depan, melainkan tindakan afirmatif residual di tengah atau di penghujung perjalanan untuk memudahkan dan menolong para mahasiswa tercecer yang tidak sanggup dan lulus mengikuti idealisme. Sebagai refleksi kritis, saya ingin mengatakan bahwa kita lebih banyak bergulat dengan idealisme akademik ketimbang idealisme ilmu yang kerap kali berjumpa dengan pragmatisme, baik di depan maupun di belakang. Sebagai resolusi baru, kita harus berdiri dan berbuat mendidik idealisme ilmu secara serius dan seksama, melayani idealisme akademik secara lentur dan mudah, sekaligus menolong secara pragmatis afirmatif terhadap mahasiswa yang tercecer dari idealisme. Para hadirin yang saya muliakan, animo masyarakat, input mahasiswa, dan penerimaan yang saya sebut sebagai kemakmuran sungguh merupakan tantangan serius bagi sekolah tinggi. Tahun 2019 yang lalu input mengalami penurunan 29% dibandingkan dengan tahun 2018 dan menurun lagi 14% pada tahun 2020. Saya selalu mengatakan bahwa input merupakan sebuah misteri, meskipun fakta seperti kompetisi antar perguruan tinggi yang semakin ketat hingga daya beli yang menurun di tahun krisis pandemi merupakan variabel yang bisa diperhitungkan secara rasional. Misteri bukan bermakna tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Faktanya bisa kita pahami tentang misteri itu. Pertama, selama puluhan tahun input dari Nusa Tenggara Timur selalu menempati ranking 1. Tahun ini NTT digeser oleh Kalimantan Barat. Apakah ini karena daya beli masyarakat NTT menurun drastis bila dibandingkan dengan daerah lain? Sebaliknya, animo dan input dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah justru sedikit meningkat, yang menempatkan DIY pada urutan ketiga setelah Kalimantan Barat. Dengan begitu daya beli bukan faktor tunggal. Kedua, meskipun input agregat sekolah tinggi mengalami penurunan, tetapi input untuk prodi ilmu komunikasi dan prodi magister ilmu pemerintahan malah mengalami peningkatan. Bahkan prodi ilmu komunikasi menggeser prodi pembangunan sosial. Itu misteri kedua. Kemudian yang ketiga, meskipun jalur getok tular merupakan strategi kearifan lokal yang mujarab, namun fakta juga menunjukkan bahwa input dengan jalur online meningkat secara signifikan. Saya tidak mengatakan getok tular dan promosi tatap muka itu buruk, tetapi peningkatan jalur online merupakan sebuah gejala positif yang dalam dunia bisnis disebut sebagai diversifikasi. Dari promosi ke reputasi, dari personal ke impersonal, dari mendengar ke mengetahui, dari pendekatan berbasis input ke pendekatan berbasis output, dan seterusnya. Semua ini adalah kekuatan dan kesempatan yang baik dan terbuka bagi sekolah tinggi. Jika input merupakan misteri, maka naluri dan keyakinan merupakan jalan untuk membukanya. Tentu dengan kalkulasi rasional yang mengarah pada inovasi dan diversifikasi. Dalam konteks ini saya berulang kali mengatakan sejumlah hal dan arah. Pertama, tanpa mengabaikan banyak daerah di seluruh penjuru negeri, DIY dan Jawa Tengah merupakan ceruk yang menarik.
Dua daerah ini bukan hanya dekat secara fisik tetapi dekat secara sosial dengan sekolah tinggi. Karena pergaulan tridharma kita dari daerah ke daerah serta dari desa ke desa seiring dengan hiruk pikuk tradisi berdesa berkat stimulus undang-undang desa. Kedua, memperkuat pendekatan output dan reputasi untuk keperluan input dan promosi atau yang kerap disebut dengan pendekatan unjuk gigi. Perbuatan paling sederhana adalah iklan yang berkonten dan konten yang diiklankan. Ketiga, sesuai dengan yang kedua, kita harus agresif berselancar di dunia maya, bukan hanya menampilkan informasi kegiatan kampus, tetapi menghadirkan atau representasi atas gagasan, pengalaman dan pengetahuan kita kepada masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah karya buku kita yang akan kita launching nanti, Mengabdi dan Melayani Desa, sebagai mutiara pembelajaran pengabdian kepada masyarakat selama 20 tahun terakhir. Para hadirin, penurunan input harus kita refleksi sebagai krisis. Meski krisis sekolah tinggi tidak separah dunia usaha yang babak belur karena pandemi, kita tetap melayani hak-hak pegawai seperti sedia kala, tidak ada penundaan dan tidak ada pemulangan, apalagi pemutusan hubungan kerja. Kami merespon krisis dengan rasionalisasi. Rasionalisasi mengandung efisiensi, tetapi efisiensi tidak sama dengan rasionalisasi. Kami memahami rasionalisasi sebagai bentuk penggunaan nalar dalam penggunaan sumber daya, perencanaan, penganggaran, pembiayaan, dan berbagai aktivitas tridharma dan pelayanan. Kita gunakan nalar daya guna, hasil guna, dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran tahun 2020 maupun 2021, membiayai kegiatan penting dan mendesak yang mendukung mendongkrak promosi inovasi dan reputasi. Publikasi karya keilmuan baik dalam bentuk gagasan, pengalaman dan pengetahuan melalui jurnal, buku, diskusi, media sosial dan lain-lain merupakan aktivitas penting untuk promosi inovasi dan reputasi itu. Di tengah pandemi, kerja kelembagaan sekolah tinggi terus berjalan. Sejak Maret kami menegaskan bahwa kita tidak boleh membiarkan kampus seperti kuburan, tetapi juga tidak boleh membuat ramai seperti pasar. Kerja dari rumah hanya berlangsung singkat dari pertengahan Maret hingga akhir Mei 2020. Sejak Juni hingga sekarang kita tetap bekerja di kantor dengan protokol moderat dan semangat sluman-slumun selamat, melainkan melakukan kerja kelembagaan yang tidak pernah habis. Rapat sebagai kerja kelembagaan tidak pernah kendor dilakukan. Sebagai bentuk exercising power, rapat adalah perbuatan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan eksekusi dalam hal pengaturan dan pelayanan untuk memastikan hak dan kewajiban maupun untuk mengurangi kemacetan administrasi yang kerap muncul. Namun saya selalu mengingatkan bahwa kerja rapat kelembagaan kita jauh lebih banyak dan padat ketimbang diskusi pengetahuan. Kalau datang 9 standar, pasti kita akan rapat bertubi-tubi. Saya tidak bermaksud mengatakan rapat kelembagaan tidak penting, tetapi kalau kita jarang melakukan diskusi pengetahuan, maka idealisme ilmu kita akan mengalami involusi yang akan melemahkan reputasi sekolah tinggi. Karena kita jarang diskusi, maka keberanian dan kapasitas produksi pengetahuan juga terbatas. Terbukti kerja menulis singkat untuk website juga tidak kunjung hadir, yang karena itu saya subversi secara cepat dengan podcast APMD untuk menebar gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Akhir kata, meskipun menghadapi krisis, kita sebenarnya memiliki harapan sebagai kekuatan yang jika kita mau, gelem, dan berani, wani, maka kita iso meraih kesempatan yang gemilang di masa depan. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luhur kepada seluruh pegawai yang telah berdedikasi dengan loyalitas tanpa batas atau Satya Ananta kepada sekolah tinggi, juga kepada mahasiswa yang hidup menghidupi dan menghidupkan sekolah tinggi.
Raihlah kesempatan, kalian adalah masa depan sekolah tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, melimpahkan ridho, hidayah dan rahmat kepada kita, keluarga besar sekolah tinggi. Amin, Allahumma amin. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Oki Fajarudin Padma, SIP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak memfokuskan hati dan pikiran untuk bersama-sama berdoa agar apa yang kita usahakan kali ini, agar acara pidato kelembagaan ini dapat bermanfaat dan tentunya memberi berkat dan mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk membacakan doa secara Islam. Adapun bagi Bapak Ibu yang tidak beragama Islam, maka kami persilahkan untuk berdoa sesuai agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka pembacaan pidato kelembagaan memperingati Disnatalis STPMD APMD yang ke-55, memanjatkan puji syukur atas segala nikmat-Mu, seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Anugerahilah pemahaman yang dalam dan benar, serta kekuatan untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Ya Allah yang Maha Berilmu, jadikanlah kampus STPMD APMD ini sebagai mata air ilmu pengetahuan, oase ilmu di padang pasir kebodohan, dan jadikanlah kampus ini tempat menempa para calon penerus bangsa sehingga muncul generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Ya Allah yang Maha menjawab segala permintaan, turunkanlah keberkahan di kampus STPMD APMD ini. Berikanlah petunjuk dan pertolongan bagi para pemimpin dan seluruh warganya dalam mengemban amanat, turut serta mencerdaskan bangsa, dan dalam mewujudkan APMD yang maju dan bermartabat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang berkah dan bermanfaat, dan hanya kepadamu-lah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat STPMD APMD Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini sidang Senat terbuka dengan acara tunggal pidato kelembagaan dalam rangka Dies Natalis ke-55 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD dinyatakan ditutup. Senat meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Kepada Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk mengikuti barisan Senat. Berapa ya, Pak? Enggak ada, Pak.